kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah setiap kami jemaat-Mu yang datang, yang rindu untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan Engkau yang melawat setiap kami. Karena kami tahu ya Tuhan, karena hanya dekat Allah saja kami kuat, dan Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan dimanapun mereka berada. Tuhan yang hantarkan mereka sampai ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dan sekiranya mereka yang tidak bisa beribadah dengan kami, yang dalam keadaan lemah tubuhnya, Engkau juga yang menyembuhkan ya Bapa. Orang-orang yang mungkin lemah imannya, Tuhan Engkau kuatkan iman mereka ya Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan pujian kita. Bahwa dunia ini gelap, kita akan menaikkan pujian kita. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Haleluya. Yeah.
berdiri, ya. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita Bapak Ibu, walaupun tidak bisa bersalaman, kita bisa kiri kanan, berikan senyum, ya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Mari kita akan sambut Sang Raja. Kita mau puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Haleluya. bukan hanya pada bulan Desember ini ya, tetapi setiap hari ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan persembahan tortor dari anak-anak sekolah minggu. Siap-siapkan musiknya Om. Kepada anak-anak sekolah minggu, saya persilakan untuk maju ke depan. Ayo. Oke, good.
mungkin ada yang nggak tahu artinya, tapi intinya pujilah Tuhan di Bapa kita artinya ya. Saya juga nggak terlalu ngerti, tapi pas puji so mama di Bapa, pokoknya saya juga nggak ngerti Bapak Ibu, karena saya juga orang Karo ya, nggak terlalu hafal bahasa Bata, tapi musiknya lumayan seru. Tuhan memberkati anak-anak ya, mereka punya kerinduan sendiri Bapak Ibu, mereka latihan sendiri ya. Padahal biasa kalau dulu kalau mau Natal nih si Beta nih kalau suruh nari susah ya, Beta nari Beta nggak mau. Sekarang dia nari sendiri, dia ngajarin belajar sendiri ya. Puji nama Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Anak-anak kecil juga bisa melayani Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Tuhan memberkati. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Biarlah hati kami sungguh menjadi tanah yang subur buat benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berbicara kepada hamba-Mu. Mari saudaraku, kita naikkan pujian kita dengan sikap hati yang kita menyembah Bapa di surga, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan di atas bangkunya, dan namanya pun disebut orang. Dialah penasehat ajaib kita, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang
haleluya, 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 haleluya. Biarlah Roh Tuhan yang beracara, berbicara, berkata-kata, bukan suara manusia yang mau kita dengar, tapi Roh Kudus yang mengajar kita. Haleluya. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu suara Tuhan yang berbicara, berkata-kata buat kami. Firman-Mu menyembuhkan, Firman-Mu memberikan kekuatan baru, Firman-Mu adalah pelita dan terang, Firman-Mu adalah makanan dan minuman bagi kehidupan rohani kami. Kami pulang lebih dari kami datang. Kami pulang dengan kemerdekaan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh Engkau. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama amin. Haleluya. Beri tepuk tangan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap saudaraku di dalam tema yaitu mengutamakan keselamatan. Kita tahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yesus berkata, bagaimana Yesus berbicara bahwa apa gunanya kita memiliki seisi dunia kalau kita binasa. Jadi keselamatan adalah yang hakiki, yang sangat-sangat penting di mata Tuhan. Amin saudaraku. Kita harus menyadari ini. Walaupun kita di dunia ini mungkin kita bukan orang yang kaya, mungkin kita bukan orang yang berkelimpahan harta, tetapi kalau kita sudah diselamatkan saudaraku, kita lebih dari orang terkaya di dunia ini. Karena Tuhan Yesus berkata demikian. Jadi keselamatan adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk kita, di mana kita dikembalikan kepada fitrah kita semula sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia posisinya adalah segambar, serupa dengan Allah.
begitu mulia. Tidak ada kematian, tidak ada penderitaan dan sakit penyakit, kesusahan, kesengsaraan, tidak ada. Tapi oleh karena dosa telah masuk dalam kehidupan manusia, maka menjadi rusak. Tetapi Allah yang penuh kasih, Dia bukanlah Allah yang tidak peduli, tetapi Dia adalah Allah yang peduli dan mau mengembalikan kita kembali kepada posisi kita. Inilah rencana Allah. Berapapun harganya, walaupun Yesus harus meninggalkan sorga, harus datang ke dalam dunia, harus menjalani penyalipan, bahkan harus mati di kayu salib. Itu harga yang harus dibayar. Dan itu juga tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Jangan kita pikir bahwa kematian Yesus di kayu salib enteng-enteng saja. Yesus sendiri bergumul di Taman Getsemani. Bahkan peluhnya seperti darah, seperti tetesan darah. Dia harus bergumul untuk menghadapi kematian di Golgota di kayu salib, saudaraku. Kalau boleh ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, karena begitu mengerikan akibat dosa. Dia harus disalibkan. Tapi bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu. Dan oleh karena kesetiaan dan taatnya sampai mati, maka saudaraku kita mengalami keselamatan. Amin, saudaraku. Kita yang percaya mengalami keselamatan, saudaraku. Kita dipulihkan kembali fitrah kita semula. Kita diberi mandat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi pastikan saudaraku bahwa kita serius kepada keselamatan. Lalu apa pandangan Rasul Paulus mengenai keselamatan? Kita baca bersama dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Kita baca saudara, 2-3 ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin, saudaraku. Ya. Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segalanya. Dia anggap segalanya sampah oleh karena Kristus. Dan dia yang dia inginkan dalam hidupnya adalah mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa, bahkan ingin mati sama seperti Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa Yesus mulia. Dan kita harus memandang Yesus lebih dari segalanya. Tidak bisa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba mengasihi dua tuan. Tidak mungkin. Dia akan mengasihi salah satu. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus menganggap yang lain itu sampah, karena dia harus mengenal Kristus. Kalau dia menganggap yang lain masih bernilai, maka pengenalannya akan Yesus pasti bisa salah. Ya. Bisa salah. Ada di dalam surat Galatia, Rasul Paulus berkata, ada Injil lain,
ada Yesus lain. Ya. Nah, itu sebabnya mengapa saya mendorong jemaat di tempat ini baca Injil supaya tahu bahwa ini loh Injil yang sebenarnya. Ini loh Yesus yang sebenarnya. Ya, bukan Yesus yang lain, bukan Injil yang lain. Yang sepertinya Injil tapi bukan Injil, ya. Nah, itu bahaya, saudara. Jadi kembali kepada bahwa keselamatan adalah rancangan Allah untuk membawa kita kepada posisi kita sebelum jatuh di dalam dosa. Ya. Keselamatan adalah rancangan Allah, rencana Allah untuk mengembalikan kita kepada posisi kita sebelum jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus lahir baru, kita harus menjadi ciptaan baru, kita harus menjadi manusia baru, supaya kita bisa masuk di langit baru, bumi baru. Ya, bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja, bukan, saudara. Ya. Ada, saudara, anggota gereja, ya, tetapi Kristen masih terlibat dengan perdukunan. Ada banyak, saudaraku, ya, masih percaya kepada tahyul-tahyul. Walaupun dia anggota paduan suara, dia majelis gereja, tapi masih terlibat dengan perdukunan. Jadi tidak jaminan. Coba kita ingat waktu Yesus hadir, waktu Yesus lahir. Ada sedikitnya 5 tokoh. Ada Maria, ada Yusuf, ada Herodes, ada orang Majus, ada ahli Taurat. Bagaimana respon mereka? Ya. Ketika malaikat hadir kepada Maria, "Shalom, engkau yang diberikan kasih karunia. Engkau akan mengandung seorang anak oleh kuasa Roh Kudus." Tapi bagaimana? Aku kan belum bersuami. Kuasa Roh Kudus yang akan menaungi. Jadilah seperti apa yang Tuhan katakan. Aku ini hamba Tuhan. Maria mau menerima, dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana kelahiran Yesus ke dalam dunia. Walaupun mungkin dia mengalami resiko yang berat, saudara. Hamil tapi belum bersuami, ya. Kan ini resiko. Tetapi malaikat meneguhkan dia, ya, bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Ya, sebab saudaramu Elizabeth pun sedang mengandung, ya, melahirkan Yohanes Pembaptis. Ini bulan yang ke-6 bagi hamilan dia. Elizabeth ini sudah tua, saudara. Menurut logika tidak mungkin dia bisa hamil. Tapi karena diteguhkan ini pekerjaan Allah, Maria mau menerima. Jadilah kehendakmu. Aku ini hamba Allah. Jadilah seperti apa yang engkau katakan. Yusuf demikian. Dia pun akan menceraikan Maria karena dia tidak merasa menghamilinya. Tapi malaikat datang kepada Yusuf. Jangan engkau ceraikan. Anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Tuhan. Dan Yusuf juga mau menerima, ya. Dia tidak banyak protes, saudaraku.
Ya, kalau ini pekerjaan Tuhan, kalau ini rencana Tuhan, apapun resikonya, dia mau menerima. Lalu Herodes bagaimana responnya ketika diberitakan orang Majus bahwa ada seorang raja akan lahir di Bethlehem? Herodes berkata, panggil ahli Taurat. Bagaimana? Apa benar bahwa ada seorang besar akan lahir di Bethlehem? Ahli Taurat berkata, menurut Mika 5 ayat 1 bahwa Mesias akan dilahirkan. Ya. Mereka tahu, saudaraku. Lalu Herodes berkata kepada orang Majus, silakan engkau cari dia. Ya. Kalau sudah ketemu, kamu kembali lagi beritahu saya akan datang menyembah dia. Tapi ternyata tidak, saudara. Ya. Malaikat Tuhan berkata kepada orang Majus, langsung pulang saja, pergi saja. Ketika menemui Yesus, ya. Orang Majus ini, saudaraku, Alkitab berkata berasal dari timur, satu negara yang jauh dari Israel. Ya, dia mengendarai unta, bukan hanya berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, ya, karena dia melihat bintang, berdasarkan bintang. Berbulan-bulan dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya untuk datang menyembah Yesus. Bukan hanya datang dengan tangan kosong, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, dipersembahkan. Dia datang, dia berlutut, padahal itu masih bayi Yesus, ya. Mungkin diperkirakan Yesus sudah anak-anak, ya, sudah bukan bayi lagi waktu orang Majus datang, ya. Karena perjalanannya yang jauh dari timur itu, saudara. Tapi dia walaupun berbulan-bulan meninggalkan sanak famili dan keluarganya, dia menyembah dan mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus. Bagaimana respon kita mengenai keselamatan? Apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan untuk kita memiliki kepastian keselamatan? Sebab kalau kita tidak menganggap sampah, kita tidak bisa, saudaraku, untuk mengerti tentang keselamatan. Coba kita baca di Efesus pasal 2, saudara. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 kita baca secara berbalasan, saudara. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, terus di ayat 10 kita baca bersama firman Tuhan ini, ya, bagaimana konsep Rasul Paulus mengenai keselamatan. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
telah membagikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pekerjaan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi saudaraku, bagaimana konsep Yesus Paulus dalam keselamatan? Bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Keselamatan adalah anugerah, kemurahan Tuhan kepada kita. Tidak ada manusia itu yang pantas masuk surga, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa berhasil masuk surga. Karena semua mengikuti jalannya masing-masing. Mereka mengikuti keinginannya masing-masing. Jadi tidak ada seorang pun, ya, semua harusnya sudah binasa karena mengikuti roh-roh penguasa dunia ini, ya, kejahatan-kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas bahwa di sini dikatakan yaitu tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Apakah rahmat Tuhan yang besar itu? Itulah keselamatan, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, itulah rahmat Tuhan yang besar kepada kita. Jadi keselamatan itu memang merupakan anugerah kemurahan Tuhan buat kita. Dan kita harus mensyukurinya ini. Ya. Jangan sampai kita menganggap keselamatan itu sesuatu yang tidak penting. Tetapi saudaraku, bahwa karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga Dia anugerahkan kepada kita Yesus Kristus, supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanpa kita sadari, saudaraku, kita sesungguhnya hidup di bawah api yang besar di dunia ini, di mana suatu waktu dunia ini akan terbakar oleh api itu. Dan kita harus sadar ini, bahwa rumah dunia ini yang kita tempatkan seperti sebuah rumah besar yang sangat besar, tetapi sedang terbakar. Suatu waktu akan membakar kita semua. Itulah kondisi yang harus kita sadari. Tidak ada jalan lain untuk kita dapat berbahagia selain kepastian keselamatan. Ketika kepastian keselamatan kita yakini dalam hidup kita, maka kebahagiaan ada pada kita. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kaya dengan rahmat, yang kasih-Nya begitu besar. Penyesalan selalu datang terakhir, saudara. Ya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita mengabaikan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingat ilustrasi yang Tuhan Yesus gambarkan tentang kebinasaan, ya. Orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu tiap-tiap hari berpesta pora.
Sementara Lazarus yang ada di depan rumahnya, ya, seorang pengemis, ya, yang borokan, ya, yang mati karena dijilat anjing. Tetapi dia, orang kaya ini, suatu hari juga mati, tetapi malaikat maut yang membawanya. Sementara Lazarus walaupun mati, tetapi malaikat Tuhan yang membawa dia ke pangkuan Abraham. Nah, ketika di alam, di tempat di mana mereka ada, orang kaya ini begitu tersiksa keadaannya, ya. Dia minta supaya Lazarus tolong celupkan jarinya, ya. Dia sangat tersiksa, sangat kepanasan, tetapi tidak ada hubungan, tidak bisa, tidak boleh. Dan orang kaya ini bilang kepada Bapak Abraham, tolonglah kirim Lazarus ke rumahnya, karena masih ada 5 saudaranya, supaya mereka bertobat, mereka sadar, jangan masuk ke tempat saya berada sekarang. Tapi Bapak Abraham berkata, pada mereka ada firman Allah. Kalau mereka percaya firman Allah, mereka pasti akan melakukan firman Allah. Tapi kalau mereka tidak mau percaya, walaupun dari alam maut datang memberitakannya, mereka tetap tidak percaya. Saudara bayangkan, ya, begitu kerasnya hati manusia. Walaupun dari alam maut itu datang, ya, mungkin banyak orang bersaksi kan, saya pernah ke neraka, saya pernah dikasih lihat tentang neraka, ya. Ada juga yang kesaksian, saya pernah ke surga, dikasih lihat tentang surga. Tapi tetap ada banyak orang yang mengeraskan hatinya, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau mencari keselamatan. Susah, saudara. Karena itu, kalau sudah ada di alam maut, maka tidak ada kesempatan. Kesempatan selalu ada di dunia ini selama kita hidup. Ketika kita mendengar firman, jangan keraskan hati kita, ya. Ketika kita mendengar firman, kita harus terima, kita harus bertobat, kita harus mau percaya, kita harus mau bertumbuh, saudara, ya. Kita harus bertumbuh, kita harus melayani, terus kita harus setia, taat, setia sampai mati. Amin, saudaraku. Hanya itu pilihan kita, tidak ada pilihan lain, ya. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam. Kita harus memiliki nilai-nilai seperti itu, supaya keselamatan itu semakin nyata di dalam hidup kita, saudara. Jangan kita salah berpikir, jangan kita tersesat. Coba kita baca Matius 22 ayat 29. Kita baca, saudaraku, dengan mantap. 2-3 ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa. Jadi orang yang tidak mau peduli, tidak mau mengerti firman Tuhan, dia pasti tersesat. Tidak mungkin tidak. Karena firman adalah pelita, dia adalah terang. Kita harus mau peduli, kita harus mau respon, kita harus mau respect kepada firman, ya. Jangan keraskan hati kita,
kita harus mau membacanya. Bahkan bukan cuma hanya membaca, mempelajarinya supaya kita mengerti. Dan ini harus dari anak-anak, ya. Biasakan saudaraku, anak-anak kita sudah membaca firman Tuhan. Kasih mereka tugas, kasih mereka tanggung jawab untuk baca firman Tuhan, ya. Walaupun belum mengerti, tapi baca. Suruh dia baca, ya. Jangan sampai saudaraku, anak-anak lebih tertarik kepada cerita-cerita film-film yang di game, ya kan? Apalagi anak-anak sekarang, saudara, dia lebih senang kepada acara-acara yang di game, ya. Tantangan orang tua sekarang sangat berat kepada anak-anak. Supaya anak-anak bagaimana mencintai firman Tuhan, itu tanggung jawab orang tua, ya. Jadi kalau kita punya anak sebagai orang tua, bukan berarti itu adalah kita tidak ada tanggung jawabnya. Tidak, saudara, ya. Tanggung jawab kita pasti diminta sebagai orang tua terhadap anak-anak, ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak pernah baca firman Tuhan, ya. Injil, tidak tahu cerita-cerita Alkitab, lebih hafal cerita-cerita film-film luar negeri, ya, film-film kartun-kartun, ya. Cerita tentang Kain dan Habel, mereka tidak ngerti, mereka bingung apa itu Kain dan Habel, ya. Cerita tentang bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka nggak tahu, nggak pernah dengar. Ya, ada banyak cerita-cerita di dalam Alkitab. Ada cerita Yunus, ya kan? Nah, Superbook ya bagus, ya, saudaraku. Itu. Jadi kita sebagai orang tua punya kewajiban, punya tanggung jawab. Karena ini panggilan kita sebagai orang tua, agar anak-anak kita mencintai firman Tuhan. Dan ini memang tidak mudah, saudara, ya. Anak saya aja udah berulang-ulang dikasih tahu, diajarin, tetap aja bangun pagi handphone langsung, ya kan. Tapi dia bilang di Alkitab juga, di handphone juga ada Alkitab, ya. Bingung juga kita, bener apa enggaknya Tuhan yang tahu. Ya. Jadi saudaraku, ini tantangan kita, ya, di zaman, orang bilang zaman teknologi, ya. Memang segalanya digital, semua lewat digital, ya. Alkitab juga ada, ya. Mau khotbah apapun juga, pendeta apapun bisa dilihat di handphone yang kecil, ya, bisa. Cuma apa benar mereka baca firman lewat handphone? Kita kan nggak tahu. Ya kalau benar ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak benar, hatinya sudah terikat di gadget, bahaya, saudara, ya, sangat bahaya. Coba kita baca, saudaraku, Filipi 1 ayat 19 dan 20. Kita baca, saudara, 2-3 ya. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya.
Jadi Rasul Paulus memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip yang sangat baik sekali. Ya, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Doa dan harapan Rasul Paulus supaya jemaat Tuhan itu memiliki pengenalan akan Kristus. Dan demikian juga doa dan harapan saya, Bapak Ibu memiliki pengenalan akan Yesus. Sebab kalau kita memiliki pengenalan akan Yesus, maka segalanya menjadi tidak penting. Ya, karena Yesus lebih dari dunia ini. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita introspeksi? Rasul Paulus mengingatkan agar kita jangan mentuhankan yang lain selain Yesus. Ya. Jangan mentuhankan yang lain. Tidak boleh mentuhankan yang lain. Ya. Apa bedanya Tuhan dan Allah? Allah itu adalah sesembahan kita yang kita sembah. Tapi Tuhan itu yang berkuasa dalam hidup kita. Ya, dia memiliki kuasa. Tidak boleh ada yang berkuasa dalam hidup kita selain Tuhan Yesus, yang berkuasa penuh dalam diri kita, yang menuntun membimbing kita tentu melalui firman-Nya. Lalu apa yang Rasul Paulus ingatkan supaya kita menjauhkan penyembahan berhala? Ya, saudaraku, jangan sekali-kali main perdukunan. Ya, apalagi yang bisnis-bisnis, di sini ada bisnismen. Ya. Ya, dulu pernah saya ngontrak ya, belum berkeluarga, belum menikah, ya masih ada dengan tim-tim teman-teman pelayan yang punya kontrakan itu orang Kristen, tapi dia setiap tahun itu suka nanam kepala kambing di kontrakan. Jadi di rumah kontrakan itu banyak hantu, saudara. Ngeri banget ya, banyak hantu, benar-benar banyak hantu ya. Entah orang sebelah tetangga ngelihat kucing besar kayak harimau, ada ular di di setiap pelapon-pelapon rumahnya ya. Saya sendiri pernah menyaksikan, saudara, waktu pulang komsel, saya lihat di sela-sela dinding itu ular. Saya bilang sama teman saya, itu ular ya, ular, tapi dia bisa lari ke atas yang tidak mungkin bisa lewat, tapi bisa masuk, hilang. Itu kan sebetulnya tidak mungkin. Pasti itu ular jadi-jadian ya. Ular kuasa gelap. Ya kalau kita udah di dalam Tuhan kan nggak takut dengan hal-hal seperti itu. Cuma sangat disayangkan, tidak sedikit orang Kristen yang masih terlibat perdukunan. Ya, sakit, panas anaknya, bukan dibawa ke dokter, dibawa ke dukun. Dukun bilang ini disenggol setan. Aduh, dibodoh-bodohin nama dukun. Disenggol setan katanya. Ya. Jadi setan lagi santai-santai duduk, dia lewat nggak permisi, marah setan. Senggol sama dia. Senggol sama dia, panas dia langsung. Ya. Nah ini bahaya. Ya, pernah, apalagi kalau nanam sesuatu di dalam rumah itu bahaya, karena dukun itu kan selalu ngasih syarat-syarat ya, entah tanam sesuatu di dalam, yaitu seperti kepala kambing itu ditanam, dan itu undang setan, saudara. Dan kalau kita terlibat perdukunan, ini kutuk-kutuk bisa masuk dalam diri kita. Nah kalau kutuk-kutuk itu sudah masuk, wah itu bahaya, saudara. Ya.
Karena itu jauhkan perdukunan. Ya, jangan sekali-kali kita terlibat dengan kuasa Tuhan. Ya. Penyembahan berhala itu pun harus dijauhkan. Jadi keselamatan itu sifatnya adalah sekarang dan nanti. Sekarang kita diselamatkan, tetapi nanti juga kita akan diselamatkan. Yaitu ketika Yesus datang, kita akan diubah. Kita yang hidup ya, tentu diubah oleh kuasa Tuhan. Dan yang mati, dia dibangkitkan ya dengan tubuh yang baru, dan kita akan mengalami pengangkatan bersama-sama. Nah, itu keselamatan yang sesungguhnya ya. Tapi keselamatan yang sekarang ini adalah proses Tuhan membentuk kita supaya kita memiliki karakter seperti Kristus, menjadi manusia baru, hidup baru ya. Jangan sama dengan manusia lama. Tidak boleh, saudaraku ya. Saya rasa ini penting kita baca ya, ayat yang terakhir ini tentang manusia baru. Kita baca yang di Efesus pasal 4 ya. Mulai ayat berapa? Oh. Masa saya nanya. Mau khotbah ngomong lawak ya. Manusia baru mulai ayat 17. Efesus pasal 4 kita baca, saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Terus manusia baru itu ayat 17 sampai dengan ayat 32, banyak juga ya. Banyak, saudara. Ya, jangan Pak ya, saya kasih diskon kan. Sampai berapa nih? Sampai ayat 26. Ketawa dulu. Panas dinginnya sembuh kayak gini. Sampai ayat 26, saudara ya. Kita baca. Sekarang giliran saudara, tadi saya. Silakan saudara. Dan dengan Hitung 2-3 ya. Perasaan mereka telah kumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu mengatakan dia, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang membesarkan.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang baru yang telah disediakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Amin. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa keselamatan itu sifatnya sekarang dan nanti. Sekarang itu karakter kita ingin diselamatkan oleh Tuhan. Dia harus menjadi manusia baru. Manusia lama itu harus ditanggalkan, sebab dia akan masuk dalam langit baru, bumi baru. Dia harus menjadi ciptaan yang baru. Karena itu firman Tuhan inilah sarana pengenalan akan Yesus, ya. Terus pengajaran, pembelajaran itu merubah kita, membentuk kita. Dan ketika kita menjadi ciptaan baru, manusia baru, kita menjadi warga langit baru, bumi baru. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita. Saya undang pemain musik untuk kita naikkan pujian Dia Yesus telah lahir bagiku, Dia Yesus selamatkan jiwa.
Tuhan. Ya pergumulan-pergumulannya Tuhan Kau yang memberkati. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Nanti sebagai petugasnya sesuai dengan jadwalnya Ibu Perana Baban yang akan bertugas menjalankan kantong persembahan. Dan persembahan kita hari ini udah tinggal sekali ya, karena dana natal kita udah cukup, udah selesai. Jadi kita hari ini persembahannya sekali Bapak Ibu. Sambil nanti persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian Malam Sunyi Senyap, Bintang-bintang gemilang. Haleluya. Jadi tanggal 3 Januari tahun 2021 kita ada ibadah di tempat ini. Kita tidak ada ibadah penutupan tahun Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita langsung hari Minggu depan lagi baru kita ibadah. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa beribadah di dalam keluarga saja untuk membuka atau menutup tahun ya. Kita tidak ada ibadah di tempat ini, kita ibadah lagi pada tanggal 3 Januari 2021. Itu minggu pertama kita ada perjamuan kudus ya. Dan saya berharap kita bertemu lagi dengan sukacita, dengan semangat yang baru Bapak Ibu ya. Bagi yang mau berlibur silakan berlibur, mungkin ada yang punya rencana keluar kota ya. Kalau saya tetap di dalam kota Bapak Ibu ya. Dan kita berharap tahun 2021 ini ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi seperti tahun-tahun kemarin. Tidak ada orang yang tahu ya, tiba-tiba pada bulan Maret kita sudah tidak bisa beribadah lagi. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2021 ya. Jika tahun yang sulit ini bagi kita 2020 ini kita bisa lalui bersama Tuhan, maka saya percaya tahun 2021 pun Tuhan akan selalu menyertai kita karena Dialah Allah yang Immanuel. Dan saya berharap juga Bapak Ibu yang punya kerinduan, punya pergumulan ya, bagi Bapak Ibu ya,
Mungkin tahun 2020 2021 banyak planning ya. Mungkin yang mau merit atau yang mau sekolah atau yang mau buka usaha atau mau apapun, kita serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai hidup kita dan kita bertemu lagi dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, dan saya juga berharap ya Bapak Ibu semua yang sudah setia beribadah di tempat ini, mari sama-sama kita serahkan hidup kita buat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan. Jangan tunggu sampai keadaan membaik ya. Setiap orang pasti punya pergumulan, setiap orang pasti punya masalah. Maka dari itu serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Yang punya suara bagus, yang berani, yang bisa bernyanyi, mari memuji Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama. Yang bisa karunia bermainkan musik, main musik ya. Bapak Ibu, kita punya gitar ya. Pemainnya masih belum ada ya, walaupun Yoel sebenarnya udah bisa, tapi dia masih belum terlalu gimana, nggak ngerti lah ya. Kita berdoa supaya nanti dia sebenarnya udah bisa main gitar, cuma nggak tahu kalau di sini nggak mau ya. Bapak Ibu yang belum terlambat ya, anak-anak muda, mari kita sama-sama melayani. Bahkan di tempat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ada sekolah minggu, ada remaja, ada pemuda yang masih membutuhkan pelayan-pelayan Bapak Ibu. Jangan berpikir sini nggak ada yang bisa dikerjakan. Banyak yang mau kita kerjakan. Pekerjaan ini terlalu besar untuk kita kerjakan sendiri. Kita harus kerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Dan kita juga berdoa tahun depan ya, untuk tempat ibadah yang menetap, tetapi lebih daripada itu kerinduan kita supaya setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita naikkan lagu pujian kita, lagu penutup kita, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Bapa di dalam sorga, segala ucapan syukur kami naikkan padamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, ajar kami untuk tidak meragukan kasih dan kemurahan-Mu. Ajar kami untuk tidak meragukan rahmat-Mu. Sepanjang tahun 2020 Engkau sudah menyertai kami.
baik lewat suka dan duka. Ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin. Apapun yang akan kami lalui di 2021, Tuhan, kami tetap tidak meragukan kasih-Mu. Kami tetap tidak meragukan kebaikan dan kemurahan-Mu, karena kasih-Mu begitu besar. Engkau tidak ingin agar kami binasa. Kami juga mau terus berpegang teguh kepada iman percaya kami. Hamba berdoa ya Tuhan, ada banyak saudara-saudara kami mungkin ada mengalami pergumulan apapun kami tidak mengerti di sepanjang tahun 2020. Hamba berdoa tangan Tuhan yang juga menjamah memberkati, mengasihi, menolong, melindungi, memberikan jalan keluar. Juga ya Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa kami, pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden beserta jajarannya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar mereka juga mendapatkan hikmat pertolongan dari Tuhan. Amin. Sehingga bangsa kami keluar dari pergumulan persoalan yang berat ya Tuhan. Sekarang saudaraku, mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Bapa di surga memberikan berkat-berkatnya buat kita. Berkatilah kesehatan kita, pekerjaan, usaha, pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu.